Yang kedua adalah untuk menafkahkan harta. Tak kalah sulit dan mudah. Jadi dakwah Islam itu awalnya penuh sekali cobaan, termasuk juga dalam hal-hal harta. Dibutuhkan perjuangan. Rasulullah ingin melihat orang-orang Yasrib itu mau nggak rela nggak hartanya dinafkahkan, ya, di jalan Allah. Yang ketiga adalah untuk menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu artinya yang baik dan mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Jadi baiat itu, janjinya para orang-orang tadi harus berbuat baik dan jangan berbuat buruk. Lalu apapun yang kemungkaran, keburukan itu harus dicegah gitu ya. Yang keempat itu untuk tegak berdiri karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencelah karena Allah. Rasulullah mengajak orang-orang yang berbaiat itu agar betul-betul beriman kepada Allah. Jangan hiraukan orang-orang yang suka mengejek, yang suka cuman ngatain dia sinting atau apa ya, gila, jangan kan. Nah, yang kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Nah, ini Rasulullah ingin orang-orang itu ketika Rasulullah dalam kondisi terancam, ya, dan meminta bantuan kepada mereka, maka orang-orang itu yang 75 tadi adalah orang-orang yang mau membantu dengan sukarela, ya, dengan sukarela melindungi beliau seperti melindungi diri dan keluarganya, ya, gitu. Dalam riwayat Ka'ab sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Ishaq tentang sebab terakhir itu, di dalamnya disebutkan juga bahwa Ka'ab berkata, lalu Rasulullah berbicara, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah dan menyebutkan harapan untuk Islam. Kemudian beliau bersabda, aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Kemudian Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, benar, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri kami. Maka baiatlah kami wahai Rasulullah, demi Allah kami adalah orang yang mahir dalam perang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dulu. Jadi ini semangatnya Bara bin Ma'rur ini sangat tinggi, ya. Kemudian Abu Haitsam bin Taiha menyela perkataan Al-Bara yang masih berbicara dengan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang selain kami, yaitu Yahudi, katanya, ya, antara kaum dia dengan Yahudi itu ada hubungan persahabatan. Jika kami memutuskan hubungan itu kepada mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah sudah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami? Jadi lalu nih lanjut dulu, ya. Beliau tersenyum dan lalu bersabda, darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Nah, di sini, ya, Abu Haitsam bin At-Taihan tadi takut nih ketika dia mempunyai orang-orang yang bersahabat dengan orang Yahudi. Nah, bagaimana seperti itu? Kalau bersahabat dengan orang Yahudi, berarti persahabatan itu tidak ada pertumpahan darah, ya. Maka Rasulullah bilang, aku memerangi siapapun yang memerangi kalian. Selama orang Yahudi itu tidak memerangi orang Islam, maka orang Islam tidak akan memerangi orang Yahudi. Seperti itulah sebenarnya Islam, ya. Ketika Islam diganggu, maka kayak hewan itu kan kalau diganggu marah. nah, iya. Males lagi. Iya. Malah langsung ditelan. Nah,
Jadi kalau orang Yahudi itu mau berdamai, maka Islam itu pun akan membuat kedamaian. Seperti itulah juga kalau di Palestina ya, orang-orang Yahudi dengan orang Islam itu, mereka itu saling menjaga hubungan. Lah ya, karena ada orang-orang Zionis tadi. Zionis itu paham yang membuat kacau, padahal orang Yahudi itu sebenarnya Taurat kan, asalnya Taurat. Taurat itu berasal dari Nabi Musa. Harusnya seperti itu. Ajaran dari Taurat juga tidak menyakiti, tidak mencuri, itu ajaran Taurat ya.